Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dalam liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Sejumlah informasi yang menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. Akibat tidak bisa berenang, 2 bocah di Surabaya tewas tenggelam di kubangan air. Pemuda di Jember memerkosa adik kandung hingga hamil 5 bulan. Mantau rendang, kuliner paduan makanan Tiongkok dan Indonesia yang cocok dinikmati saat Imlek. Saudara, 2 bocah berusia 6 tahun tewas tenggelam di sebuah kubangan sedalam 1,5 meter di wilayah Tambak Dalam Baru, Surabaya. Peristiwa ini saudara bermula saat keduanya bermain di kubangan yang penuh air akibat hujan. Korban diduga tidak menyadari jika kubangan tersebut dalam hingga keduanya tenggelam. Kedua korban berinisial ARM dan FD, warga Kelurahan Tambak Dalam Baru, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. 2 bocah berusia 6 tahun itu tenggelam di sebuah kubangan sedalam 1,5 meter yang penuh terisi air hujan. Warga yang mendapati informasi 2 anak tenggelam langsung melakukan pencarian. Setelah 1 jam dicari, korban ARM ditemukan sudah meninggal dunia. Sementara korban kedua, FD, ditemukan masih hidup. Namun sayang saat dibawa ke puskesmas, nyawanya tak tertolong. Diduga korban tidak menyadari jika kubangan tempat mereka bermain tersebut dalam. Keduanya yang tidak bisa berenang langsung tenggelam saat bermain air. Korban tidak mau melakukan otopsi atau di visum di rumah sakit, sehingga hari kita menyarankan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan otopsi. Korban ada berapa nih? Korbannya ada 2, umur namanya satu Fadil, umur 6 tahun, 2 namanya Rizky, umur 6 tahun juga, satu Surabaya, alamat di Tambak. Aparat Polsek Asemrowo yang melakukan olah TKP membawa sejumlah saksi untuk diperiksa di kantor polisi. Sementara itu, kedua orang tua korban tidak mau putranya diautopsi, sehingga jenazah kedua korban langsung dibawa pulang dan dimakamkan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, bus rombongan ziarah Wali Songo asal Cilacap, Jawa Tengah menabrak truk tronton di Jalan Tol Ngawi. Akibatnya kernet bus tewas dan 31 penumpang bus menderita luka-luka. Laka lantas daerah KM 559 bus Wabadi. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol kilometer 559, tepatnya di Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Selasa sore. Melibatkan bus rombongan ziarah Wali Songo dengan truk tronton. Akibatnya kernet bus Imdatul Mufid, berusia 25 tahun, warga Kabupaten Cilacap, tewas saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Sragen, Jawa Tengah. Sedangkan 31 penumpang bus terluka dan masih dirawat di 2 rumah sakit berbeda, yakni 17 orang dirawat di Rumah Sakit Sragen, Jawa Tengah, dan 14 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Widodo, Ngawi. Kecelakaan bermula ketika bus rombongan ziarah Wali Songo yang dikemudikan Sudirman, warga Kabupaten Cilacap, membawa 51 penumpang melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Namun di lokasi kejadian tiba-tiba bus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk tronton. Dikemudikan Prabowo, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang melaju searah, sehingga bagian depan bus ringsek dan kernet bus terjepit. Aku ke kiri sedikit jauhnya, saya pada jalur cepat, itu jalur lambat. Terus? Iya, udah dekat pun kencang lah, terus rem nggak nyendak. Nabrak Iya, belakang. Itu rombongan apa, Pak? Wali 9. Dari mana mau ke mana? Dari Kawangtan mau ke pulang, mau arah pulang sana. Mau mampir dulu ke Bayar. Terus kondisi korban gimana, Pak? Hah? Kondisi penumpang gimana? Penumpang itu ada yang lecet lah, yang parah keneknya malah. Sempat terjepit ya? Iya, saya nggak tahu karena saya duduk di samping lagi lihat sawah, kan sawah banyak air. Kok ini nggak sampai lama, nggak tahunya itu bedak langsung
kepala mobilnya jengking. Lihat Pak Kiai itu yang parahnya Pak Kiai sama keneknya. Aku alhamdulillah itu tadinya saya duduk di urutan ke-1 Mas. Terus saya pindah ke belakang, alhamdulillah saya aman. Nabrak truk itu belakang truk. Truk di depan. Ibu duduk nomor berapa tadi? Saya urutan kedua. Tadinya di depan tapi saya bilang pindah ke depan ke belakang. Bu, Ibu begitu. Saya nggak nyaman ya alhamdulillah. Begitu terjadi tabrakan terus penumpang di dalam gimana Bu? Panik Ya, semua. Panik semuanya, kursi kan semuanya jengking itu. Kakak saya itu yang parah masuk ke dalam kursi. Kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi dan supir bus masih dimintai keterangan oleh polisi. Dirgu Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang pria tukang las di Pasuruan ditemukan tewas di rumahnya. Hasil penyelidikan sementara diduga kuat korban mengalami tindak kekerasan karena terdapat luka di wajah dan kepala. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Supriyadi berusia 52 tahun, warga Kelurahan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, Senin sore ditemukan warga tewas di rumahnya. Pada wajah dan kepala korban terdapat sejumlah luka. Warga dan perangkat desa lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Purwosari, diteruskan ke Polres Pasuruan. Diketahui ponsel dan uang di dompet korban raib. Usai diidentifikasi, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Porong Sidoarjo. Untuk mengetahui peristiwa yang menewaskan korban, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah dan bengkel las milik korban. Menurut warga, selama ini rumah korban terlihat sepi karena memang hidup melajang seorang diri. Itu posisinya gimana Pak Tohir itu Pak? Telungkup? Katanya orang-orang telungkup. Oh iya. Untuk lukanya Pak? Ya? Lukanya di mana? Nggak tahu Pak. Wong keluarganya sudah mas. Di memar atau di yang? Tapi dia dari apa? Video? HP ya. Konanya itu kita biru gitu ya. Ada yang hilang uangnya Pak sama HP? Ya jelas uang sama HP itu. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dugaan kuat korban mengalami tindak kekerasan. Berada di dalam rumah, kemudian kita dari Satreskrim bersama dengan Polsek Purwosari langsung mendatangi TKP dan melaksanakan olah TKP. Berdasarkan hasil olah TKP, selanjutnya untuk jenazah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Porong. Kemudian berdasarkan hasil olah TKP dan hasil otopsi diduga untuk korban atas nama Supardi adalah korban dari tindak pidana. Untuk saat ini masih kita lakukan pendalaman penyelidikan. Apabila kita temukan petunjuk maupun bukti yang mengarah kepada peristiwa pidana, tentu akan segera kita lakukan pengejaran. Usai proses autopsi, jenazah korban kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Purworejo, Kecamatan Purwosari, Pasuruan. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Pemuda di Jember memerkosa adik kandung hingga hamil 5 bulan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.